Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salindri Della Ramanda dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi tentang pendapat kritis dalam teks editorial. Nah, teman-teman, udah pada tahu belum apa sih pengertian dari teks editorial? Jika teman-teman belum tahu dan ingin tahu pengertian teks editorial, silakan simak slide selanjutnya ya. Definisi teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Dengan pengertian lain, editorial atau tajuk rencana adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Ciri-ciri teks editorial. Teks editorial atau tajuk rencana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. Yang kedua, berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. Yang ketiga, biasanya berskala nasional. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keenam, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Yang ketujuh, ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Dan yang kedelapan, sistematis dan logis. Sifat-sifat teks editorial. Sifat-sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut. Yang pertama, krusial dan ditulis secara berskala, tergantung dari jenis terbitan media, misalnya media massa harian, mingguan, dua mingguan, dan bulanan. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, maupun ekonomi, olahraga, bahkan dunia hiburan pun, tetapi disikapi tergantung jenis liputan medianya. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Dan yang keempat, terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Setiap media mempunyai perbedaan iklim, tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Jenis-jenis teks editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial, yakni interpretatif editorial. Interpretatif editorial adalah jenis editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Kemudian, kontroversial editorial. Kontroversial editorial adalah jenis editorial yang dikemas atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Editorial yang bersifat kontroversial digunakan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau keniscayaan isu tertentu. Sementara itu, sudut pandang yang berlawanan akan digambarkan secara buruk. Dan explanatory editorial. Explanatory editorial adalah jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Jenis editorial ini hanya membuka dan memprovokasikan pikiran pembaca mengenai masalah sosial, politik, dan ekonomi untuk menarik perhatian pembaca dan memungkinkan mereka untuk menilai. Fakta dan opini dalam teks editorial. Teks editorial akan selalu memuat fakta dan opini. Fakta adalah perihal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta merupakan cerminan tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta tidak dapat dibantah. Fakta dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Namun, fakta bisa saja berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Sementara itu, opini adalah pernyataan yang subjektif yang berasal dari sikap seseorang atau interpretasi fakta yang didapatkan. Opini, pendapat, atau tanggapan redaksi digunakan untuk menguatkan pandangan atau sikapnya terhadap suatu peristiwa dan masalah yang dibahas.
Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Isu aktual dalam media informasi. Teks editorial menjadi sarana informasi dan edukasi bagi publik atau pembaca. Teks editorial membahas permasalahan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial yang terjadi dalam masyarakat. Pendapat, argumen, dan saran dalam teks editorial. Isu faktual yang telah disusun redaktur menjadi dasar untuk menulis teks editorial. Akan tetapi, redaktur sebelumnya harus mencari data sebelum menyusun teks editorial berdasarkan isu faktual. Data yang dikumpulkan tersebut menjadi dasar untuk menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial. Berikut langkah-langkah menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial. Yang pertama, berpikir kritis dan logis. Yang kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Dan yang ketiga, mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sulit dibantah. Dalam teks editorial, terdapat argumen atau pendapat yang dikemukakan oleh redaktur. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. Yang pertama, argumen yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Dan yang kedua, argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Struktur teks editorial. Struktur teks editorial merupakan gambaran cara teks dibangun. Struktur teks editorial terdiri atas masalah atau pernyataan pendapat, argumentasi, mendukung atau menolak, dan penegasan ulang. Skema struktur teks editorial sebagai berikut. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Teks editorial termasuk ke dalam produk jurnalistik. Produk jurnalistik adalah sesuatu yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Oleh karena itu, kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Terdapat 4 bagian kaidah kebahasaan dalam teks editorial sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Menggunakan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Tujuan pemakaian kata-kata populer adalah agar pembaca merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan kritis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Ciri kebahasaan teks editorial lainnya adalah adanya kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Penyusunan teks editorial terbagi menjadi 2 bagian, yakni perancangan teks editorial. Teks editorial atau tajuk rencana ditulis seperti artikel di dalam teks editorial atau tajuk rencana. Unsur analisis harus menonjol. Penulis harus memprioritaskan suatu masalah yang sedang berkembang. Dan penyunting teks editorial. Dalam penyusunan teks editorial, Anda harus menggunakan bahasa baik dan benar. Untuk mengetahui sebuah tulisan baik dan benar, perlu dilakukan beberapa dengan terhadap karangan dilakukan setelah karangan selesai ditulis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.